سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله إلهي نجنا واكشف جميع دية واسرية إلهي نجنا واكشف جميع دية واسرية مكاهدا إذا والتم بأهل البدر يا الله مكاهدا إذا والتم
الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati para jamaah hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terutama kepada seluruh masyarakat Kacang Pedang, wabil khusus masyarakat sekitar Masjid Baitul Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kenikmatan pada kita semua, utamanya pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih dapat bermuajahah atau bertatap muka, dapat duduk di masjid ini bersama-sama di dalam mencari ilmu Allah atau mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat dan mudah-mudahan kehadiran kita semua selalu mendapat keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya, hidayah serta taufiknya pada kita, agar kita selalu istiqomah sampai akhir hayat kita dalam menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang benar dan menuntun kita semua ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan nanti kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kita ikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kerjakan sunnahnya, amalkan syariatnya, jauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu merupakan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha war rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah, war rasulah, dan taat pada utusan Allah,
Bagaimana kata Allah, faulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang dimaksud surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang taat pada perintah Allah, taat pada perintah Rasulullah, dan menjauhi larangannya, maka nanti di hari kiamat akan bersama orang yang diberi nikmat oleh Allah. Nikmat itu artinya surga. Siapa orang yang diberi nikmat itu? Minan nabiyyin, pertama para nabi. Jadi walaupun bukan nabi, asal taat kepada Allah dan Rasul-Nya, akan bersama para nabi. Siapa lagi? Was-siddiqin, para orang-orang siddiq. Was-syuhada, dan orang-orang mati syahid. Was-shalihin, dan orang soleh. Itu mereka orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin mendapat nikmat bersama dengan para nabi, para syuhada, orang-orang soleh, taat pada Allah, taat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga banyak-banyak bersolawat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla alayya ashran idza asbaha wa ashran idza amsa amanahu Allah ta'ala minal faza'il akbar yawmal qiyamah wa kana ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari, habis subuh, pagi, sebelum maghrib, itu adalah petang, sore. 10 pagi, 10 sore sholawat. Mudah sholawat, walaupun sholatnya pendek, sholawatnya. Kata Rasulullah, amanahullahu ta'ala yawmal qiyamati minal faza'il akbar yawmal qiyamah. Orang tersebut akan diberikan keamanan oleh Allah, artinya selamat dari dahsyatnya hari kiamat nanti. Hari kiamat diberikan keselamatan oleh Allah. Di samping itu, wa kana ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Kata Rasulullah, dan orang tersebut akan bersama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah. Minan nabiyyin was-siddiqin, dan orang bersama para nabi dan orang-orang siddiq. Syaratnya tadi mengikuti perintah Allah, taat pada Allah, taat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajak tidak pernah mengajak umatnya untuk berbuat maksiat, bahkan tidak pernah mencontohkan perbuatan maksiat. Jangankan dosa, perkara makruh pun tidak pernah Nabi Muhammad itu mencontohkannya. Seperti makan pakai tangan kiri, tidak pernah. Tidak pernah Rasulullah mencontohkan makan pakai tangan kiri. Tak pernah Rasulullah itu mencontohkan makan atau minum berdiri, tidak pernah. Barang makruh, apalagi barang haram. Seandainya barang makruh, barang haram itu pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad,
niscaya makruh haram itu jadi sunnah. Begitu. Oh, ini pekerjaan Rasulullah kata orang. Maka dari itulah jangankan yang haram, makruh pun tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu yang tidak baik tidak pernah Nabi Muhammad contohkan. Jamaah rahimakumullah, kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus mencontoh Nabi Muhammad, karena tidak ada keburukan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah khususnya. Contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, manusia ini di dalam beribadah kepada Allah dengan harapan mereka dijadikan orang soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dijadikan orang-orang yang punya derajat tinggi di hadapan Allah. Orang beribadah kepada Allah itu ada dua macam. Ada orang ibadah kepada Allah itu seperti yang pernah kami sampaikan, ada dua macam. Ada kalanya ibadah karena takut pada Allah. Takut apa? Takut disiksa, takut neraka. Begitu. Sebab Allah menciptakan neraka. Seandainya tidak ada neraka itu mungkin tidak ibadah. Nah, berarti ibadahnya karena takut neraka. Ada orang beribadah kepada Allah itu bukan karena takut neraka, tapi ibadah karena Allah itu karena cintanya pada Allah, karena senang kepada Allah, karena merasa dirinya hamba Allah. Jadi kalau ibadahnya karena senang kepada Allah, dimanapun sampai kapanpun tetap ibadah kepada Allah. Nah, orang dua ini sama-sama ibadah, ya, sama-sama ibadah, manfaatnya berbeda, hasilnya beda. Ada umat ini menjadi wali, ya kan? Ada umat yang tidak jadi wali, kan gitu. Apa bedanya wali dengan yang tidak wali? Kalau masalah ibadahnya sama. Kita sholat berjamaah, para wali itu juga sama, sholat berjamaah. Kita sholat 5 waktu, para walinya sama. Kita puasa Ramadan, para wali puasa Ramadan. Para wali banyak zikir, kita juga sering berzikir, ya. Artinya ibadah yang dikerjakan oleh para wali itu kita pun mengerjakan. Tapi kenapa mereka jadi wali sedangkan kita tidak? Paham ya? Memang kita pernah jadi wali, Pak, waktu menikahkan anak kita, kan gitu kan? Kalau anaknya belum nikah, belum baca, jadi wali, kan gitu kan? Mereka itu jadi wali, kita enggak. Apa penyebabnya? Tadi mereka ibadah itu karena cinta pada Allah, bukan karena takut neraka, takut disiksa. Sedangkan kita ibadah pada Allah itu karena takut neraka. Para wali itu seandainya Allah pun tidak menciptakan neraka, tetap ibadah. Begitu. Tapi kalau orang biasa ini yang tidak jadi wali, seandainya Allah tidak menciptakan neraka, tidak menyiksa hambanya, mungkin gak ada yang sholat datang ke masjid. Begitu. Tidak ada yang sholat.
Ada neraka saja banyak yang tak sholat, ya. Ada neraka banyak yang tak ibadah, apalagi tidak ada neraka. Oleh karena jamaah rahimahullah, kalau kita ingin, bisa enggak kita jadi wali? Bisa. Nah, dengan seumur begini nih, bisa. Wali itu ada yang diangkat dari kecil oleh Allah, ada yang diangkat setelah tua, sama dengan para nabi juga begitu. Para nabi itu ada yang diangkat jadi nabi dari kecil, contohnya seperti Nabi Ismail, ya kan? Nabi Ismail, Nabi Isa dari kecil. Ada yang setelah tua, ada yang setelah tua. Nabi Muhammad itu diangkat jadi wali umur berapa? 4, jadi nabi, dan diangkat jadi nabi dan utusan umur 40. Wali juga begitu, ada yang wali dari kecil, ada yang setelah dewasa, ada yang sudah tua, begitu. Nah, kita bisa enggak, kata Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syadhili, ya, kami punya guru seorang waliullah namanya Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syadhili. Bahkan para wali mengatakan beliau di antara wali kutub adalah beliau Al-Habib Hasan. Beliau pernah mengatakan ini, apa yang Allah berikan kepada orang-orang dulu, artinya orang-orang dulu kan banyak jadi wali, Allah juga berikan kepada orang sekarang, sama, orang sekarang bisa juga jadi wali. Apa syaratnya, kata beliau? Ngerjain ibadah, takut pada Allah seperti orang-orang zaman dulu, begitu. Ya kalau mau jadi wali, ya kalau ibadah samakan dengan para wali, begitu. Kalau tidak seperti itu nggak bisa, tidak akan diangkat derajat jadi waliullah. Soalnya orang yang mengerjakan ibadah yang disebut tadi karena Allah, karena cinta kepada Allah, maka akan dicintai oleh Allah, maka akan jadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jamaah rahimahullah, mulai sekarang rubah niat kita dalam ibadah kepada Allah. Rubah ibadah itu karena cintanya kepada Allah, karena kita ini hamba Allah yang wajib menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ngarep yang lain. Mudah-mudahan ini sebagai muqaddimah dapat kita ambil hikmahnya, dan selanjutnya kita bahas kajian fikih. Bapak nggak ada yang upacara hari ini? Nah, kalau ada yang upacara selesai, baik Pak. Takutnya nak siap-siap. Namun sebelumnya mari kita baca Fatihah untuk orang tua, saudara dan keluarga yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan diampuni dosanya Allah, diterima amal ibadahnya, dan kita semua yang masih hidup ini mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan urusan kita oleh Allah, dikabulkan hajat-hajat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kitab fikih minggu lalu, menjelaskan tentang hukumnya sholat berjamaah. Hukum
sholat berjamaah itu ada 7. Ada 7 hukumnya sholat berjamaah. Yang pertama disebut dengan fardu ain. Fardu ain, setiap yang mau sholat harus berjamaah. Dan berjamaah tidak sah. Contohnya sholat Jumat. Sholat Jumat itu fardu ain. Setiap individu, ya per individu wajib melaksanakan berjamaah sholat Jumat. Karena sholat Jumat tidak bisa dilakukan masing-masing. Begitu. Bahkan ada syaratnya, harus 40 orang kan gitu. Begitu. Dan bisa sholat Jumat itu sendirian. Kayak dulu waktu corona itu kan ada himbauan sholat di rumah jamaah, sholat Jumat di rumah masing-masing. Gimana no sholat Jumat masing-masing? Gitu. Jadi kalau tidak berjamaah tidak sah. Gitu. Fardu ain itu artinya kewajiban per individu. Walaupun sudah ada yang ngerjain, yang tidak ngerjain tetap dosa. Begitu. Itu fardu ain. Kemudian yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah itu fardu wajib juga hukumnya, tapi tidak secara individu, secara kelompok. Artinya makanya disebut kifayah itu cukup sebagian ada yang mengerjakan, yang lain tidak dosa. Itu maksudnya. Makanya disebut kifayah. Fardu berkecukupan, wajib tapi berkecukupan. Artinya berkecukupan itu cukup ada sebagian yang mengerjakan, yang tidak mengerjakan tidak dosa. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini berjamaahnya maksud saya, bukan sholat 5 waktunya. Berjamaah sholat 5 waktu itu cukup ada yang mengerjakan, yang tidak mengerjakan berjamaah tidak dosa. Tapi kalau ingin pahalanya lebih besar ya berjamaah. Begitu. Tapi kalau tidak ada yang kerjain sama sekali, dosa semua. Itu namanya fardu kifayah. Kemudian yang ketiga, hukumnya sholat berjamaah itu sunnah. Sunnah. Di mana sunnah itu? Fin nawafil allati tushra'u fihi jama'atun. Yaitu sholat berjamaah pada sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Ada sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah, ada sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Kayak sholat Id, sholat hari raya, sholat gerhana, ya, itu adalah sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Ada juga sholat berjamaah, sholat wajib tapi hukumnya sunnah, yaitu perempuan. Orang perempuan itu berjamaah sholatnya itu hukumnya sunnah, gitu. Orang perempuan sholat berjamaah 5 waktu itu hukumnya sunnah, bukan fardu kifayah, bukan. Sehingga karena perempuan itu hukumnya sunnah, tidak menggugurkan kewajiban orang laki-laki. Maksudnya seperti apa? Gini, tadi dikatakan kalau di kampung ini tidak ada orang yang sholat berjamaah sama sekali, maka semua dosa. Tapi kalau ada yang berjamaah, meskipun hanya 2 orang, yang lain tidak dosa. Itu kalau yang 2 tadi itu orang laki-laki. Sekarang orang laki-laki nggak ada yang berjamaah sama sekali, yang berjamaah perempuan. Tetap yang laki-laki itu dosa. Kenapa? Karena perempuan itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Paham ya? Berjamaah sholat 5 waktu bagi wanita itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi kalau berjamaah bagaimana? Ya sama dengan orang laki-laki dapat 27, kan gitu kan? 27 derajat. Itu tidak wajib tapi.
Kemudian hukum yang keempat, sholat berjamaah itu hukumnya mubah, artinya dikerjakan dengan berjamaah pahalanya dengan tidak berjamaah sama. Sama bagaimana? Ya kalau satu ya satu. Meskipun berjamaah tidak dapat 27 itu maksudnya. Paham ya? Tapi boleh dikerjakan. Begitu. Yaitu sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah itu boleh dikerjakan dengan cara berjamaah. Begitu. Jadi orang melaksanakan sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah itu boleh, tapi pahalanya tetap sama dengan sholat sendirian. Begitu. Ada apa? Karena memang tidak disunahkan. Coba dihukumi boleh saja. Contohnya seperti sholat tasbih. Sholat tasbih itu nggak sunnah berjamaah, tapi orang banyak ngerjain sholat tasbih berjamaah. Itu kadang habis Jumatan, ada yang sholat tasbih di malam hari. Silahkan mau siang mau malam, karena sholat tasbih tidak punya waktu. Dan boleh dilaksanakan berjamaah, meskipun tidak disunahkan berjamaah. Kalau dikerjakan sendirian, silahkan, sah. Berjamaah sama sahnya. Bagaimana pahalanya? Tetap sama. Begitu. Lalu apa tujuannya berjamaah kalau tidak dapat pahala besar? Tujuannya hanya satu. Tujuannya untuk apa? Memberi semangat. Karena sholat tasbih itu sholat yang panjang, sholat lama. Sholat paling lama itu sholat tasbih. Setiap gerakan harus baca tasbih. Paham ya? Setiap ada rukun juga disunahkan bertasbih. Begitu. Makanya banyak orang tidak mengerjakan. Dalam hadis Nabi Muhammad, barang siapa yang melaksanakan sholat tasbih walaupun sekali seumur hidupnya, maka tidak akan tersentuh api neraka. Nah, tapi kalau dikerjakan sendirian malas. Paham ya? Maka lakukan dengan cara berjamaah biar tidak malas. Pahalanya sama dengan tidak berjamaah. Gitu. Kemudian yang kelima, tidak berjamaah lebih afdol daripada berjamaah. Yang disebut dalam fikih itu khilaful afdal. Melakukan sebaliknya lebih afdal, atau khilaful aula, melakukan sebaliknya lebih utama. Artinya tidak berjamaah lebih utama daripada berjamaah. Kenapa? Karena kalaupun berjamaah tidak dapat 27. Begitu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti orang berjamaah antara imam dengan makmum dengan melaksanakan sholat yang tidak sama waktunya. Nanti ya, yang tidak sama waktunya. Tidak sama waktunya gimana? Contohnya sholat duhur berjamaah dengan sholat asar, ya kan? Imamnya sholat asar, makmumnya sholat duhur, karena tadi belum sholat duhur. Paham ya? Qadha. Atau sama-sama sholat asar, tapi imamnya sholat asar hari ini, makmumnya sholat asar kemarin belum sholat. Gitu ya? Itu lebih afdal tidak usah berjamaah. Paham ya? Kenapa? Karena beda waktu. Ini waktu sekarang, makmumnya waktu kemarin. Begitu. Tapi tetap sah. Tapi lebih afdal tidak berjamaah. Begitu. Tidak dapat pahala berjamaah tidak dapat. Begitu.
afdalnya tidak usah berjamaah. Sholat zuhur atau sholat sunnah berjamaah dengan sholat wajib. Sholat wajib berjamaah dengan sholat sunnah sama. Afdalnya tidak usah. Paham ya? Tapi sah, tetap sah. Dikerjakan itu tetap sah. Kemudian yang keenam, hukum sholat berjamaah itu makruh. Makruh. Jadi kalau makruh, lebih afdalnya sholatnya sendirian, ya. Makruh. Kapan makruh itu? Contohnya sholat berjamaah dengan imam yang fasik. Imamnya fasik, makmum bermakmum dengan imam fasik itu makruh. Apa fasik itu? Orang yang sering berbuat dosa kecil atau pernah berbuat dosa besar, itu orang fasik. Orang fasik itu orang yang berbuat dosa besar walaupun sekali dan tidak tobat. Kemudian atau sering melakukan dosa kecil. Nanti ya, dosa kecil tiap hari dilakukan, tidak usah jadi imam. Makruh berjamaah. Berjamaah dengan imam yang seperti itu makruh. Atau orang yang suka, yang yakin terhadap bid'ah, ya, yang yakin terhadap barang bid'ah, dikit-dikit bilangnya bid'ah, orang ngerjain bid'ah, berarti yakin dengan barang bid'ah, padahal pekerjaan itu bukan bid'ah, begitu. Makanya dikatakan oleh salah satu ulama, kalau hadir sebuah majelis, hadir di tempat orang yang memberikan dakwah, perhatikan 3 hal, kan gitu. Yaitu pertama apa? Perhatikan siapa yang menyampaikan. Kalau yang menyampaikan itu orang yang yakin terhadap barang bid'ah, terhadap pekerjaan bid'ah, jangan hadir gitu. Kenapa? Karena dia itu berbicara, yang keluar dari mulutnya itu adalah ucapan setan. Kok bisa begitu? Iya. Kalau kita ikut majelisnya tiap hari ikut, pasti akan terbawa seperti halnya setan mengajak orang. Bagaimana setan mengajak orang? Setan itu mengajak orang tidak ibadah. Setan itu menghalangi orang ibadah, mengajak orang tidak ibadah. Kalau kita ngikut itu, pasti akan menghilangkan ibadah. Contohnya gini, kita ini kan selama ini kalau habis sholat zikir, wirid sama-sama, paham ya? Karena guru kita mengatakan itu ajaran Rasulullah. Doa sama-sama, karena kita ikut ajaran, kata guru kita itu ajaran Rasulullah. Kan gitu kan? Lalu seandainya Bapak ikut kajian yang mengatakan tidak boleh zikir bersama bid'ah, doa bersama bid'ah, itu tidak dilakukan Rasulullah, Bapak ikuti itu, maka yang selama ini ikut wirid hilang wiridnya. Yang selama ini kalau ada doa bersama-sama ikut, tidak lagi mau. Nah itu namanya orang yang yakin terhadap bid'ah. Jangan ikuti, kata beliau. Kenapa? Karena yang keluar itu adalah dari mulut setan. Tidak ada setan itu ngajak orang ibadah, pasti setan itu ngajak orang meninggalin ibadah. Sedangkan doa bersama itu dasarnya kuat, paham ya? Dasarnya kuat. Apalagi doa bersama itu pasti dikabul. Mau udah dikabul gimana? Yang ngangkat doanya banyak, paham ya? Begitu ada orang doa Bismillahirrahmanirrahim, amin. Kalau yang bilang amin 100 orang, ya pasti diterima.
Yang amin ini kan bilang, ya bilangnya yang amin itu kabulkan ya Allah, kan begitu kan. 100 orang bilang kabulkan, ya pasti dikabul. Apalagi sampai jamaah 1000 begitu, satu yang doa. Makanya orang ahlu sunnah itu kalau ada urusan genting, ya kan, seperti musibah, nyuruh doa sama-sama. Nabi Muhammad saja ngajak doa sama-sama. Kapan? Waktu sholat istisqa, sholat minta hujan, ya. Disuruh datang semua oleh Rasulullah. Yaitu khotibnya berdoa, yang lain amin, jadi terima. Coba sholat istisqa sendirian, ya. Sholat istisqa sendirian tidak akan diterima. Begitu. Kenapa? Ketika ada yang bilang amin, malaikat bilang amin juga. Paham ya? Kalau umpama enggak berjamaah sama-sama, enggak ada yang amin. Apalagi malaikat boro-boro mau ngamin. Nah, gitu. Jadi makruh sholat berjamaah dengan imam yang seperti itu. Tapi tetap sah. Pahalanya tidak sempurna. Paham ya? Pahala itu tidak sempurna karena makruh tadi. Kemudian di antara hukum yang terakhir, hukum sholat berjamaah itu hukumnya haram. Ada sholat berjamaah hukum haram, ada. Contoh, nah haram ini ada dua. Ada hukum haram tapi sah, ada hukum haram dan tidak sah. Gitu. Contohnya haram sholat berjamaah tapi tetap sah, yaitu berjamaah dengan kekhawatiran waktunya pasti habis, waktunya pasti keluar. Contohnya gini, Pak. Umpama kita belum sholat asar, belum sholat asar, bepergian satu mobil, ada 7 orang, belum sholat asar semua, gitu ya. Tapi bepergiannya bukan pergi musafirnya, dekat Sungai Liat, belum sholat asar, tapi sudah hampir masuk maghrib. Kalau berjamaah pasti bablas sampai maghrib, karena sholat berjamaah itu kan agak lambat, paham ya? Tapi kalau sholat masing-masing cukup waktu, paham ya? Lalu dia lakukan dengan cara berjamaah, sudah khawatir bahwa kalau berjamaah pasti belum selesai maghrib, paham ya? Dikerjakan dengan berjamaah itu hukumnya haram, tapi tetap sah, paham ya? Tapi haram, kenapa? Karena sudah tahu mepet waktu ke maghrib masih saja berjamaah, paham ya? Kalau sudah mepet waktu maghrib tidak usah berjamaah, sholat masing-masing, begitu. Kenapa? Karena sholat yang dilakukan tidak cukup waktu itu kan sholat di waktu haram, begitu, haram. Itu waktu tahrim itu kan melaksanakan sholat di waktu yang tidak cukup, begitu. Walaupun berjamaah tetap haram, gitu kan, ada cukup. Yang kedua, sudah haram dan tidak sah. Haram tidak sah. Contohnya seperti sholat yang tidak sama bentuk sholatnya, model sholatnya nggak sama, itu haram dan tidak sah. Sholat berjamaah dengan sholat jenazah, sholat zuhur imamnya sholat gaib, nanti ya, ada orang sholat sendirian, Allahu Akbar, bapak datang langsung nyet, Allahu Akbar, imamnya takbir lagi, Allahu Akbar, sholat apa emangnya takbir lagi? Kalau terus ngikut tak sah. Kenapa? Sholat gak, ini sholat jenazah, nanti ya, makmumnya sholat makmumnya sholat wajib, imamnya sholat jenazah, di samping tidak sah, haram juga, paham ya?
gitu, nggak ruku-ruku, ini imam takbir terus kata dia. Akhirnya ditanya, "Mam, ngapa takbir terus?" "Oh, saya sholat gaib, ibu saya meninggal, nenek saya meninggal jauh, saya tidak bisa pulang, sholat sendiri gaibnya." Sholat gaib nggak harus berjamaah, sholat sendirian pun tidak apa-apa. Gitu. Kenapa? Karena susunan sholatnya tidak sama. Sholat jenazah nggak ada rukuk sujud, sedangkan sholat 5 waktu suruh sujud. Paham ya? Atau sebaliknya, imamnya sholat fardu, makmumnya sholat jenazah, tidak sah, haram dan tidak sah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini pengajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan ahad depan, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Sebelum doa mungkin ada yang mau nanya? Silakan. Waalaikumsalam. Undangan. Waalaikumsalam. Undangan dua, apa hukum wajib, apa sunnah? Kadang-kadang apa yang undang itu kita tidak datang. Tidak ada orang undangan, seorang pergi. Gimana? Engkau termasuk kalau dikategorikan dengan kifayah atau fardu ain misalnya? Itu yang kita tanya. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum menghadiri undangan. Ada 3 hukum yang menghadiri undangan. Bahkan ada yang sampai haram. Pertama wajib. Ya. Wajib ini ada 2. Ada wajib ainiyah, ada wajib kifayah tadi. Gitu ya. Pertama wajib secara individu. Jika yang ngundang itu datang ke rumah-rumah, datang, walaupun perwakilannya, Pak diundang fulan, acaranya habis maghrib, ini undangannya, datang setiap rumah datang. Itu hukumnya fardu ain. Setiap yang diundang wajib datang, kecuali kalau ada uzur. Paham ya? Tapi uzurnya uzur syar'i, bukan pura-pura uzur. Ada ya? Bukan menguzurkan diri ya. Paham ya? Ada orang yang menguzurkan diri. Gitu. Uzur syar'i ini seperti sakit. Paham ya? Sakit tidak bisa hadir. Ada masalah. Nah, itu wajib ainiyah, karena yang ngundang datang ke tiap rumah. Begitu. Kalau yang ini dibilang umpamanya ngapa ndak hadir, wajar, tidak masalah, karena ngundangnya door to door. Paham ya? Ada hadir undangan itu wajib tapi tidak fardu ain, tapi fardu kifayah. Jika yang ngundang itu pakai pengumuman tadi, kayak Pak Zainal tadi ngomongin, besok kita diundang sama bapak ini habis asar, kan itu kan. Nah itu wajib tapi bukan secara individu. Kalau ada yang hadir walaupun 1 orang, yang lain tidak dosa, nanti ya. Dan yang ngundang jangan marah kalau nggak hadir, nanti ya. Kenapa? Karena ngundangnya tidak begitu penting, pakai pengumuman, nanti ya. Ngundang secara umum, yang dengar hadir, yang tidak dengar tidak hadir, tidak apa, kan gitu kan. Begitu. Jadi kalau kita ngundang orang, ingin orang itu hadir, undang ke rumahnya masing-masing, acara apapun, paham ya? Begitu. Tapi kalau pakai pengumuman itu seakan-akan Pak nggak begitu penting hadirnya orang itu, paham ya? Begitu. Makanya kalau daerah lagi juga kan kurang
kata orang Jawa kurang ganti, kurang sopan kan, undang pakai pengumuman. Kalau daerah kami nggak ada yang hadir, begitu, undang pakai pengumuman ya nggak akan hadir, kecuali satu pasti hadir di daerah kami itu, walaupun dia diumumkan tanpa datang. Kalau yang undang itu kiai atau ulama, iya. Kalau yang undang kiai, acara nikahan anaknya diumumin, jangan diumumkan, tidak usah diumumkan, cuma dengar kapan kiai itu ada acara putranya nikah hari ini, tidak usah diumumin, datang orang, paham ya? Apalagi diumumin, nah itu. Tapi kalau masyarakat biasa harus mengundang, begitu. Kalau ingin hadir yang diundang, ya kita harus datang satu-satu, paham ya? Begitu. Jadi undangan itu seperti itu hukum. Ada undangan yang sunnah hadir, sunnah. Ngundangnya 2 kali, pestanya 2 kali. Hari pertama ngundang, besoknya ngundang lagi. Hadir yang kedua hukumnya sunnah. Begitu. Kemudian ada hadir itu hukumnya haram jika di dalam undangan itu ada kemaksiatan. Paham ya? Justru menghadiri undangan itu hukumnya haram jika di dalamnya itu ada kemaksiatan. Itu. Paham ya? Jadi kalau umpama ada orang ngundang pesta dan di dalamnya ada kemaksiatan, kemudian ada orang tidak hadir, yang tahu hukumnya tidak hadir, jangan marah. Kenapa kok ada kemaksiatan di dalamnya? Paham ya? Hukumnya hadir itu justru haram. Jadi orang yang tahu daripada hadir dosa, mending udah hadir. Paham ya? Gimana ada dosa? Yang ngundang biduan, Pak, segini. Ayo, itu hadir undangan seperti itu hukumnya haram. Karena di dalamnya ada kemaksiatan. Jadi kalau Bapak mau bikin acara, jangan ada kemaksiatan di dalamnya. Jadi hadir itu dapat pahala. Paham ya? Jadi kalau Bapak bikin kemaksiatan di dalamnya, berarti ngajak orang berdosa. Paham ya? Ngajak orang untuk sama-sama berbuat dosa. Begitu. Kalau dulu orang pesta, Pak, kalau nggak ada bandnya kayak belum pesta katanya. Kayak tidak sah, tidak berkah. Itu salah besar. Paham ya? Jadi jangan sampai menghadirkan kemaksiatan di dalamnya. Karena hadir pada undangan yang ada kemaksiatan di dalamnya, itu hukumnya haram. Paham? Begitu. Sudah, Allah akan bisawab. Afdhalu dzikri fa'lam annahu gimana? Ya, pakai HP itu sama dengan ngundang apa itu door to door, sama dengan ngundang, apalagi jauh, paham ya? Sama dengan itu. Tapi kalau dekat Pak, jangan pakai HP, pakai WA, apalagi pakai grupnya, grup Baitul Hikmah, langsung pencet, itu fardu kifayah, itu pengumuman. Kalau tidak renyek ngundang, tidak usah ngundang maksudnya, ya. Iya, fardu kifayah. Jadi kalau HP langsung call gitu, telepon, sama dengan datang ke rumah. Tinggal minta maaf, saya kebanyakan yang diundang, saya tidak bisa lagi datang ke rumah. Dan orang undang ini seperti yang saya katakan, boleh yang undang langsung atau perwakilan, mewakilkan orang. Tolong undang bagian sini, tolong undang bagian sini. Kalau semuanya didatangi yang punya hajat, Pak, wah itu harus setahun yang lalu itu undangnya. Perwakilan kita, RT ini yang bagian undang, RT ini yang bagian undang. Itu wakilkan sama dengan sahibul hajat.
Paham ya? Gitu. Sudah ya? Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. مع أهل الكتر والصدقة اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة